Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah geometri dan pengukuran, dan ini merupakan bagian yang keempat daripada geometri transformasi, yaitu terkait dengan perkalian atau dilatasi. Oke, sebelum kita masuk kepada definisi terkait dengan dilatasi, sebenarnya konsep-konsep dilatasi ini sudah sering kita temui pada kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya misalkan ketika kita meniup balon, nah itu juga ada proses perbesaran ya dari balon yang sebelum ditiup dan sesudah ditiup. Ketika kita merenggangkan gelang karet misalkan, nah itu kan akan juga terjadi perbesaran. Nah, namun konsep-konsep perbesaran maupun pengecilan dalam konteks dilatasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini pada geometri transformasi ini adalah kita lakukan pada bidang koordinat. Artinya bahwa konsep dilatasi ini kita bawa kepada bidang koordinat. Nah, bagaimanakah konsep atau definisi, bagaimanakah definisi terkait dengan dilatasi atau perbesaran ya? Yaitu suatu transformasi yang mengubah ukuran. Jadi mengubah itu bisa memperkecil, bisa memperbesar, tergantung nanti skala yang digunakan berapa. Kalau skalanya itu lebih besar dari 1, pasti dia akan diperbesar daripada objek semula. Namun ketika skalanya itu lebih kecil, atau mungkin tidak sampai dengan 1, nah itu bisa jadi nanti hasil transformasinya atau bayangan yang didilatasikan atau hasil bayangan yang didilatasikan tadi bisa lebih kecil daripada objek semula. Jadi ini adalah transformasi adalah mengubah ukuran atau memperkecil atau bisa juga memperbesar dari sebuah objek, tapi tidak mengubah bentuk bangun yang ada. Jadi hanya memperbesar, memperkecil sesuai dengan skala yang diberikan. Tapi dia tidak sampai kepada mengubah bentuk atau mengubah bentuk objek yang sudah ada. Nah, dilatasi ini ditentukan oleh yang pertama yaitu adanya titik pusat, dan yang kedua adalah faktor skala dilatasi. Jadi dua hal ini yang menentukan, yaitu adanya titik pusatnya, kemudian yang kedua adalah faktor skalanya. Oke. Kita masuk kepada konsep dilatasi. Nah, ini contoh yang pertama, ada sebuah segitiga A, B, C. Ini sebagai objek yang semula. Nah, ini didilatasikan. Yang pertama itu dengan skala 2. Skala 2, kemudian dia didilatasikan pada pusat 0,0. Maka hasil bayangannya ini. Ini A aksen, ini B aksen, dan ini adalah C aksennya yang pertama. Sehingga jarak daripada 0 kepada ini A aksen, ini sama halnya dengan 2 kalinya 0 ke A ke ini. Ini 2 kalinya. Untuk ini dari O ke B aksen, nah ini titik O ya, ini sama halnya dengan 2 kali O ke B sini. Begitu juga dengan O ke C aksen yang di sini. Ini sama halnya 2 kali daripada ini. Ini adalah untuk jarak bayangannya. Kemudian untuk besar bendanya bagaimana? Untuk objeknya ya, besarnya dia akan 2 kali daripada objek yang semula. Kemudian arahnya bagaimana? Kita lihat kalau dia perbesarannya 2 kali artinya lebih dari 1 ya, berarti dia positif, maka dia searah. Ini searah dengan objek yang semula. Namun coba kita lihat yang ini. Jadi objek semulanya ini, nah ini mengalami perbesaran atau skalanya negatif 1. Maka besarnya dia akan sama bangunnya. Namun dia arahnya yang berbeda. Jadi jarak daripada O ke A ini sama halnya dengan O ke A aksen yang di sini. O ke B sama dengan O yang ke B sini. O ke C sama halnya dengan yang O ke C aksen yang ada di sini. Ini semuanya adalah sama. Namun yang membedakan di sini adalah arahnya. Arahnya dia berlawanan dengan arah objek yang ada. Ini konsep daripada dilatasi. Nah, ini
faktor skala yang saya sampaikan tadi, yaitu jarak bayangan dibagi dengan jarak benda atau panjang bayangan dibagi dengan panjang benda. Kemudian skalanya itu tadi, ketika bayangannya ini, maka dia skalanya itu tadi adalah 2. Ini faktor skala dalam dilatasi. Kemudian bagaimanakah dengan sifat-sifat dilatasi? Nah, ini sangat penting juga karena ini akan menentukan seberapa besar bayangan daripada objek yang didilatasikan, kemudian arah bayangan itu juga. Kemudian jarak bayangannya juga akan ditentukan daripada skala ini. Yang pertama, jika skalanya itu lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 1 berarti lebih besar daripada besar objek semula. Maka bayangan itu pasti akan diperbesar karena dia lebih besar daripada 1, ya, lebih besar daripada objek yang ada gitu. Kemudian karena ini positif ya, dia positif, maka letaknya adalah searah dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Dilatasi dengan bangun semula. Jadi ini arahnya itu sama dengan pusat dilatasi juga dengan bangun yang semula. Jadi dia sama. Kemudian jika K-nya sama dengan 1, maka dia tetap, kalau K sama dengan 1 itu tetap tidak mengalami perubahan ukuran, tidak mengalami perubahan jaraknya, tidak mengalami perubahan apapun. Kemudian yang ketiga, jika skalanya itu antara 0 sampai dengan 1, maka bangun bayangan itu diperkecil karena dia tidak sampai dengan 1. Jadi tidak sampai pada bayangan yang semula, maka bayangannya diperkecil. Letaknya bagaimana? Dia searah terhadap pusat dilatasi juga dengan bangun semula. Nah, kalau skalanya itu antara negatif 1 dengan 0, jadi dia ini juga bayangannya diperkecil. Namun letaknya berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kalau K-nya lebih kecil dari 1, negatif 1, misalkan negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya, maka bayangannya ini dia akan diperbesar. Namun yang membedakan adalah arahnya. Dia berlawanan arah dengan titik pusat dilatasi dan juga dengan bangun yang semula atau objeknya. Oke, kita sekarang menentukan bayangan dilatasi. Saya ambil beberapa contoh yang ada di sini. Misalkan ini ada titik objeknya yaitu titik A. Titik A itu adalah 3,1. Di mana titik A 3,1 ini? Nah, titik 3,1. Nah, ini didilatasikan dengan pusatnya adalah 0,0. Ini sebagai pusatnya, titiknya ya. P 0,0. Kemudian skalanya 2, artinya dia mengalami perbesaran 2 kali. Titik ini mengalami perbesaran 2 kali. Maka di manakah letak bayangan hasil dilatasinya? Nah, kita coba lihat bayangannya nanti ketemunya berapa. Ini ketemunya bayangannya. Kita dapatkan polanya dari mana? Dari sini. 2 dikalikan 3 X-nya, Y-nya 1 ya, dikurangi dengan 0,0 ditambah 0,0. Artinya tetap ya menjadi 2 kali, perbesarannya 2 kali dari titik XY-nya, yaitu 3,1 menjadi 6,2. Jadi titiknya itu adalah menjadi 6,2. Ada di sini. Ya, ini setelah mengalami perbesaran 2 kali. Kemudian saya ambil satu lagi, misalkan, nah ini, K-nya sama dengan 3, skalanya 3, yaitu objeknya C, C itu negatif 2,3, negatif 2,3, kita lihat, nah ini C, titiknya ada di sini, ya, titiknya negatif 2,3, dia mengalami perbesaran sebanyak 3 kali, atau perbesaran skalanya 3 kali, maka berapakah nilai C aksennya? Kita lihat. Berarti ya 3 dikalikan, nah, titiknya tadi, titik objeknya yaitu negatif 3,2, kemudian dikurangkan dengan titik pusatnya, yaitu 0, titik pusatnya dengan 3Y-nya, baru ditambahkan lagi dengan ini. Maka 3 dikalikan negatif 2, ini hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 dikurangkan dengan 0, tetap dengan negatif 6. Nah, kalau yang ini 3 kali 3, 9.
9 dikurangi 3 kali 3 yaitu 9 juga. Berarti 9 dikurangi 9, 0. Berarti negatif 6, X-nya, Y-nya 0 ditambahkan dengan titik pusatnya yaitu 0,3 menjadi negatif 6,3. Berarti letaknya di mana? Nah, ini negatif 6,3. Ini adalah hasil dilatasi ketika titiknya adalah titik objek awalnya yaitu negatif 2,3, kemudian didilatasikan terhadap titik pusatnya yaitu 0,3. Nah, ini titik pusatnya di sini, maka letak dilatasinya bayangannya ada di sini. Oke, saya ambil 2 contoh untuk nanti yang lain dipahami sendiri. Saya masuk kepada kesimpulannya, yaitu jika titik A yaitu X, Y yang didilatasikan terhadap titik pusat P yaitu P, K itu bisa 0,0 juga ya. Dengan skala K maka akan menghasilkan bayangan yaitu A aksennya yang ditulis dengan A titik A yaitu X, Y yang didilatasikan terhadap titik P atau pusat P-nya, pusatnya yaitu pusat dilatasinya yaitu pada titik P, Q dan dengan skala K, maka bayangannya adalah A aksennya yaitu X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen itu sama dengan K dikalikan X min P dan Y min P ditambah dengan PQ. Oke. Contoh yang pertama, ya, jika A ini adalah titiknya 4, negatif 4,1, didilatasikan dengan pusat O-nya yaitu 0,0 dan skalanya 3. Skala perbesarannya adalah 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Kita langsung masukkan ke formula ya. Ini maka X aksen, Y aksennya adalah K dikalikan negatif 4,1. K-nya adalah 3. X-nya yaitu negatif 4, Y-nya adalah 1. K dikalikan titik A itu sendiri, sehingga hasilnya perbesarannya adalah pada bayangan atau bayangannya yaitu terletak pada titik negatif 12,3. Kemudian yang kedua, jika titik B itu adalah negatif 1,6 yang didilatasikan dengan pusat, yaitu pusatnya 4, negatif 3. Nah, ini pusatnya tidak lagi 0,0, namun skalanya adalah 2. Maka kita diminta untuk menentukan bayangan titiknya. Kita lihat ya bahwa titik A, yaitu titik negatif 1,6, yang didilatasikan dengan titik pada pusat P yaitu 4, negatif 3 dan dengan pusat dilatasi dengan skala yaitu 2, maka bayangannya atau X aksennya yaitu A aksennya yaitu E aksen, Y aksen. Nah, kita masukkan kepada formula ini. Nah, jika sudah, kita langsung ini kita lihat ya, skalanya 2 dikalikan X-nya, titik pada objeknya tadi negatif 1 dan 6, dikurangkan dengan pusatnya, pusat dilatasinya yaitu 4 dan negatif 3, ditambahkan dengan pusat dilatasinya yaitu 4, negatif 3. Nah, ini kita selesaikan lebih dulu, baru ditambahkan dengan pusat dilatasi yang tadi. 2 dikalikan negatif 1 yaitu negatif 2. Negatif 2 ditambah dengan 2 kali negatif 4, berarti negatif 2 ditambah dengan negatif 4 hasilnya, negatif 2 ditambah dengan negatif 8, hasilnya adalah negatif 10. 2 kali 6 yaitu 12, dikurangi dengan 2 kali negatif 6, menjadi 6. Jadi 12 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 18. Nah, baru nilai ini yang akan kita jumlahkan dengan pusat dilatasi, yaitu 4 dan negatif 3. Sehingga negatif 10 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 6, dan 18 ditambah dengan negatif 3 hasilnya adalah 15. Jadi bayangan daripada titik B yang didilatasikan dengan titik P adalah 4, negatif 3 dengan skala 2, hasilnya adalah negatif 6,15.
Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh yang terakhir, yang ketiga dari dilatasi. Jika garis 2x dikurangi 4y ditambah 3 ini sama dengan 0 dan dilatasi dengan pusat P-nya adalah 1, negatif 1 dengan skalanya adalah 2, maaf ini bukan negatif 2 ya, skalanya adalah 2, maka kita diminta skalanya adalah negatif 2, mohon maaf saya yang salah, negatif 2 ini ya, ini adalah negatif 2, di sini negatif 2. Oke, maka tentukan bayangan garis tersebut. Kita misalkan A ini adalah X, Y memenuhi persamaan ini ya, sehingga ini bentuknya kita masukkan sebuah titik A yaitu X, Y yang dilatasikan terhadap titik pusat dilatasi yaitu yaitu 1, negatif 1 dan dengan skala dilatasinya adalah negatif 2. Maka X aksen Y aksennya itu ketemu ini. Ya, negatif 2 dikalikan X min 1, negatif 2 dikalikan Y plus 1 ditambah, lalu negatif 1 dengan negatif 1. Nah ini baru dikalikan negatif 2 dikalikan X berarti negatif 2X. Negatif 2 dikalikan negatif 1 berarti positif 2. Baru ditambahkan dengan 1. Negatif 2 kali Y berarti negatif 2Y. Negatif 2 dikalikan 1 berarti negatif 2. Negatif 2 dikalikan negatif 1. Berarti ini sudah tidak ditambah dengan baru dengan negatif 1. Ini kita masukkan. Sehingga hasilnya adalah negatif 2X ditambah dengan 3 dan negatif 2Y dikurangi dengan 3. Dari sini kita akan temukan bahwa X aksennya adalah negatif 2X ditambah dengan 3 dan Y aksennya adalah negatif 2Y dikurangi 3. Nah, ketika X aksen ini adalah negatif 2X ditambah 3, maka nilai X-nya itu sendiri berarti 3 dikurangi X dibagi dengan 2. Oke. Kemudian ketika Y aksennya 3 dikurangi X aksen, maaf ini kurang X aksen. Kemudian ketika Y aksennya adalah negatif 2Y dikurangi 3, maka Y-nya itu adalah negatif 3 dikurangi Z aksen dibagi dengan 2. Nah, kita akan mensubstitusikan persamaan ini ke dalam persamaan garis ini. Oke ya, kita tinggal masukkan nilai X tadi menjadi 2 dikalikan 3 dikurangi X aksen dibagi 2 dikurangi 4 dikalikan Y, Y-nya adalah negatif 3 dikurangi Y aksen dibagi 2 baru ditambah dengan 3. Itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat temukan 3 dikurangi X aksen dikurangi 2 dikalikan negatif 3 dikurangi Y aksen ditambah dengan 3. Sehingga ini kita temukan 3 dikurangi X aksen ditambah 6 ditambah 2Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Di akhir kita temukan negatif X aksen ditambah dengan 2Y aksen ditambah dengan 12 itu sama dengan 0. Jadi bayangan persamaan garis dari 2X dikurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0 itu adalah negatif X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Oke, anak-anakku semua. Untuk materi dilatasi dan materi terkait dengan rotasi hari ini sudah tersampaikan. Untuk minggu depan kita masuk kepada komposisi geometri transformasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.